Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi asy-syarif khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Amma ba'd, alhamdulillah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kenikmatan Allah kita sampai saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beramal baik. Kita yang masih diberikan usia yang panjang, ingat bahwa usia yang panjang itu adalah di mana Allah memberikan kita bonus, sehingga semoga dengan usia kita yang panjang menjadikan keberkahan bagi kehidupan kita. Dan kita berlindung kepada Allah dari umur yang panjang tapi digunakan untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada umumnya manusia itu ingin memiliki usia yang panjang. Normalnya manusia ingin memiliki usia yang panjang. Tapi dengan usia yang panjang itu hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, apakah surganya tambah tinggi, atau yang kedua, apakah nerakanya tambah dangkal. Orang yang usianya panjang dan digunakan untuk bertaubat kepada Allah, digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka insya Allah surganya akan semakin tinggi. Tapi orang yang usianya dipanjangkan sama Allah justru bertambah maksiat, maka justru dengan usia yang panjang itu akan menjadi keburukan bagi dia di akhirat kelak. Karena apa? Usia semakin panjang akan semakin banyak hisab yang dia laksanakan nanti di akhirat. Sama halnya orang yang kaya. Semakin kaya seseorang itu ada dua kemungkinan. Yang satu semakin tinggi surganya, atau yang kedua semakin dangkal nerakanya. Orang semakin kaya ketika digunakan untuk berdakwah, digunakan untuk fisabilillah, itu surganya tambah tinggi insyaallah. Sebagaimana sahabat-sahabat yang kita tahu bahwa banyak di antara mereka yang ternyata adalah miliarder. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu kan semuanya rata-rata sukses semua secara duniawi. Cuma ada satu yang kita katakan di bawah rata-rata kesuksesannya. Tapi selain itu kaya semua. Tapi mereka menggunakan harta mereka untuk berjuang di jalan Allah, maka semakin tinggi surga. Tapi orang yang semakin diberikan kekayaan sama Allah, tapi kok semakin bertambah maksiat, ini bahaya. Ini namanya istidraj. Istidraj itu kalau kita bahasa mudahnya, kita melempar hewan sampai pada ketinggian tertentu. Semakin tinggi kita melempar suatu benda, ya, saya katakan suatu benda, maka benda tersebut akan semakin hancur. Tapi semakin rendah tempat kita melempar suatu benda, maka benda tersebut kehancurannya lebih ringan daripada tempat yang lebih tinggi. Maka orang yang diberikan kenikmatan sama Allah berupa usia yang panjang, berupa kekayaan, berupa kesehatan terus, gak pernah sakit. Tapi ketika nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka ini kok digunakan yang kepada hal yang salah, ingat kata Allah apa? Inna adzabi lasyadid wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur ini artinya Allah sudah memberikan nikmat, tapi menyalahgunakan nikmat. Nah, itu hati-hati. Menyalahgunakan nikmat, inna adzabi lasyadid kata Allah. Azab itu sangatlah pedih. Jadi semakin tinggi seseorang diangkat sama Allah derajatnya di hadapan manusia, tapi ketika derajat yang tinggi itu tidak membuat dia tambah takut kepada Allah, hati-hati.
Ini namanya istidraj. Semakin tinggi Allah angkat dia selama di dunia, maka siksaannya akan semakin keras kelak di akhirat. Tapi kita semua yang hadir di majelis ini, kita berdoa dengan berwasilah amalan kita. Jadi salah satu cara agar doa kita itu diijabahi oleh Allah, cepat diijabahi, itu dengan tawasul sebenarnya. Ya, salah satu tawasul kita pada saat ini ya, kita bertawasul dengan amalan kita. Kita hadir di majelis ini dalam rangka menuntut ilmu, itu bagian dari jihad. Maka kita berdoa kepada Allah semoga dengan usaha kita ke sini itu Allah menjadikan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita itu menjadi berkah semua. Amin ya rabbal alamin. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pada pembahasan hadis yang ke-29. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," Mu'adz bin Jabal ini berkata, "Wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang bisa mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari neraka. Amalan yang bisa mendekatkanku kepada surga dan menjauhkanku dari api neraka. Kata Rasulullah apa? Laqad sa'alta an 'azim. Engkau telah bertanya suatu perkara yang sangat besar sekali. Ini kan pertanyaan yang sebenarnya mencakup seluruh amalan. Jadi kata beliau, "Ya Rasulullah, beri aku sebuah amalan yang dengan amalan tersebut saya ini bisa lebih dekat kepada surga dan lebih jauh daripada neraka." Kadang kita bertanya, "Ya Rasulullah," ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa fadilah sedekah, apa fadilah zakat, apa fadilah jihad, apa pahala dan sebagainya." Tapi sahabat itu bertanya apa? Amalan ini simpel ya, pertanyaannya simpel, tapi mencakup semua amalan. Mencakup semua amalan. Sama kayak salah seorang sahabat ketika meminta kepada Rasulullah, "Ya wahai Rasulullah, kalau sahabat-sahabatku meminta hal ini, meminta hal itu, spesifik mintanya mereka, meminta anak mereka diistiqomahkan dalam agama, meminta diri mereka disukseskan dunia akhirat, meminta agar saudara mereka, anak mereka, keturunan mereka menjadi ahli Quran. Tapi saya minta satu hal." Ini pintar sahabat ini. Kalau sahabat-sahabat yang lain mintanya spesifik, beliau enggak. Beliau berkata apa? "Ya Rasulullah, saya minta Engkau doakan saya agar setiap apa yang saya doa lewat lisan saya semuanya diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala." Coba. Itu permintaan beliau, satu permintaan tapi mencakup seluruh permintaan. Loh, benar kan? Kata beliau apa? "Wahai Rasulullah, doakan saya agar setiap yang keluar dari lisan saya, setiap saya berdoa selalu diijabahi sama Allah." Berarti kan semua apa yang dia minta itu kan dikabulkan sama Allah. Jadi gak minta spesifik. Sama kayak misalkan gambaran begini. Ada yang naik haji atau ada yang umroh. Kita kadang minta doa itu kan banyak kepada orang yang naik haji atau yang sedang umroh kan. Misalkan gambaran ada 25 orang yang meminta di kertas masing-masing. Orang yang sedang umroh dan dititipin doa, ini kalau membacakan satu-satu kelamaan. Kalau membaca satu-satu selesai, itu lama sekali. Tapi kalau orang yang pintar, dia akan berdoa, "Ya Allah, semua yang tertulis di dalam kertas ini selama itu mengandung kebaikan, kabulkanlah ya Allah." Hanya dalam waktu berapa detik selesai, mencakup seluruh kertas, mencakup seluruh tulisan. Nah, ini cerdasnya. Ya, para sahabat itu memang cerdas mereka. Lain salah satunya sahabat ini. Dia tidak minta banyak-banyak, tidak minta motivasi banyak, cukup satu saja, tapi mencakup seluruh amalan. Apa kata Mu'adz? Suatu amalan yang ketika saya mengamalkan mendekatkan saya ke surga, menjauhkan saya dari neraka. Kemudian kata Rasulullah, "Wa innahu," saya lanjutkan, "wa innahu la yasirun ala man yassarallahu alaihi." Kata Rasulullah,
Sesungguhnya orang itu ketika dia mudah untuk beramal, itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la yasirun 'ala man yasarahullahu 'alaihi. Allah ketika menetapkan seorang hamba untuk menjadi penduduk surga, maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Sebaliknya, ketika Allah sudah menetapkan seseorang itu menjadi ahli neraka, maka susah bagi dia untuk berbuat baik. Ini mungkin saya agak singgung sedikit masalah takdir. Ini saya singgung sedikit masalah takdir. Saya tanya jenengan yakin nggak bahwa Allah itu sudah tahu penduduk surga siapa saja dan penduduk neraka siapa saja? Jenengan yakin nggak? Allah tahu nggak? Tahu nggak? Tahu ya. Kita semua sepakat bahwa Allah tahu ya. Ya kan? Allah tahu. Kita semua sepakat bahwa Allah tahu. Maka ada pertanyaan. Ada seorang santri datang kepada saya. Ketika saya menjelaskan masalah akidah di kelas, saya bilang Allah itu sudah tahu siapa penduduk surga, siapa penduduk neraka, itu sudah tahu. Jadi data list nama kita itu sebelum kita lahir itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Apakah si fulan masuk surga atau si fulan masuk neraka? Ini masalah takdir. Kemudian ada santri datang kepada saya, dia bilang begini, Ustaz, kalau memang semua orang itu sudah ditakdirkan, sudah masuk surga, masuk neraka, ada namanya di situ. Lalu ngapain kita beramal? Lalu nanti ketika ahli surga masuk ke dalam, ahli neraka masuk ke dalam neraka, mereka berarti bisa protes kepada Allah. Mereka katakan, ya Allah, ini kami masuk surga ini karena takdirmu loh. Sekarang saya tanya kepada jenengan, kira menurut jenengan pertanyaan santri ini benar apa salah? Ngawur apa enggak? Ada sedikit persenan yang benar, tapi banyak yang salah. Kenapa? Satu. Jadi memang benar bahwa Allah itu sudah menetapkan penduduk surga, Allah sudah menetapkan penduduk neraka. Sebenarnya kalau kata Gus Bah, saya pernah mendengar tausiahnya itu, cukup kita itu bahagia, kita tuh bangga punya Allah, punya Rabb yang sudah tahu apa yang akan terjadi. Coba kalau kita punya Tuhan yang nggak tahu apa yang akan terjadi, itu bukan Tuhan namanya. Tuhan itu sudah tahu apa yang akan terjadi. Jutaan tahun sebelum dia terjadi, Tuhan sudah tahu. Maka kata beliau, cukup kita bahagia, cukup kita bangga, kita punya Rabb yang sudah tahu apa yang akan terjadi. Cuma kalau kata santri ini, saya pengen dalil dari akal, dalil dari logika. Kalau dalil dari nas itu sudah banyak. Coba dalil dari logika, bisa enggak? Karena memang secara logika benar, orang yang masuk neraka itu sudah ada data mereka sebelum mereka masuk, gitu kan? Maka saya sampaikan begini, saya kasih ilustrasi. Coba jadi ngajarnya, saya kasih ilustrasi. Ada seseorang kelaparan datang ke rumah saya. Seseorang kelaparan datang ke rumah saya kasih 2 hidangan, di kanan dan di kiri. Di kanan saya kasih nasi putih tok plus sama garam. Di sebelah kiri saya kasih nasi goreng plus sama gulai-gulainya, sama daging-dagingnya lengkap di situ, sama es-esnya segala macam. Tapi ada racunnya. Kalau menurut jenengan, kita di posisi dia, pilih yang mana? Tapi itu cuma nasi, hambar. Ini bukan kita meja makan, ini cuma ilustrasi. Ini nasi yang kita tahu nasi putih rasanya bagaimana, apalagi sama garam. Apalagi jenengan yang sudah biasa makan setiap hari ayam, setiap hari gulai, di giliran dikasih nasi sama garam, rasanya bagaimana? Ya, tapi saya yakin kita semua sepakat, kita kalau punya akal sehat mesti milih yang nasi putih plus garam. Meskipun itu menyakitkan di lidah, tapi membuat hidup kita tetap eksis. Maka orang yang sehat itu akan memilih, dia akan berpikir dalam jangka waktu yang panjang. Dia akan berpikir bagaimana saya setelah ini hidup saya bahagia, saya bisa menjalankan kehidupan saya kembali. Meskipun dia
merasakan kesusahan pada waktu yang singkat, tapi dia memikirkan kehidupan selanjutnya. Oke, lebih baik saya makan nasi putih meskipun sama garam, tapi nyawa saya masih terselamatkan. Setelah saya makan nasi garam ini, mungkin saya akan mau makan gulai setelah itu. Jadi yang dia pikirkan adalah jangka waktu yang panjang. Tapi orang yang, mohon maaf, mungkin akalnya tidak digunakan dengan baik, dia akan memilih kenikmatan yang sementara dan tidak memikirkan kehidupan yang lebih panjang. Dia akan memilih nasi goreng, yang penting saya sekarang lapar, saya sekarang makan nikmat, saya nggak urus setelah itu saya mau ngapain terserah. Yang penting sekarang saya nyaman. Singkat cerita, mungkin dia memakan nasi goreng, dia punya tidur bablas, meninggal dunia. Kelak di akhirat, ini cuma ilustrasi saja. Kelak di akhirat, dia protes kepada Allah, ya Allah, kenapa dulu engkau takdirkan saya untuk memakan nasi goreng yang sudah ada racunnya? Pertanyaan saya, hujahnya orang ini masuk akal apa enggak? Diterima apa enggak? Diterima apa enggak? Enggak diterima. Dan nanti Allah akan menjawab, loh, bukankah kamu itu, mohon maaf kalau saya bahasanya kasar, bukankah akal Anda itu sehat? Bukankah kamu bisa memilih mana yang berbahaya, mana yang tidak? Milih yang berbahaya. Salah siapa sekarang? Bukan salah Allah. Salah kamu yang sudah punya akal sehat, bisa memilah-milih mana yang sehat, mana yang tidak, kok tetap milih yang buruk, itu salah kamu. Jadi ini gambaran singkat bagaimana kehidupan manusia selama di dunia ini dan mereka kelak ketika masuk di alam akhirat. Orang mukmin itu ibarat orang yang memilih nasi putih tadi. Orang mukmin ibarat orang yang memakan nasi putih, itu ibarat mereka selama di dunia, nggak apa-apa, selama di dunia saya sengsara nggak apa-apa. Selama di dunia saya banyak tersakiti nggak apa-apa. Selama di dunia saya capek ibadah nggak apa-apa. Saya capek thalibul ilmi nggak apa-apa. Tapi cuma di dunia saja. Karena apa? Dia tidak memikirkan pada saat itu. Tapi yang dia pikirkan bagaimana setelah ini saya selamat. Nggak apa-apa di dunia cuma sebentar. Di dunia cuma 60 tahun, 100 tahun. Kalau umatnya Nabi Muhammad kayaknya nggak ada yang sampai 200 tahun ya. Saya belum pernah dengar. 150 kayaknya saya belum pernah dengar. Nggak tahu kalau jarang sekali. 120 ada, 120 ada. Tapi bayangkan setelah kita meninggal dunia, nunggu hari kiamat aja itu sudah ribuan tahun. Coba orang yang meninggal semenjak zamannya Nabi Adam sampai sekarang, sudah di dalam tanah berapa ribu tahun? Ya kan? Itu baru di dalam tanah, baru di alam barzah. Belum nanti proses tiupan sangkakala, belum nanti proses di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya, belum nanti proses di mizan, di hisab, di sirat, telaga, sampai kemudian nanti masuk surga neraka. Itu prosesnya wah lama sekali. Gak bisa dihitung pakai kalkulator berapa tahun kita nanti akan mengalami kehidupan setelah meninggal dunia. Jadi kehidupan kita yang dihitung ya cuma 60, 100 tahun atau kurang atau lebihnya. Itu kalau dibandingkan dengan kehidupan setelah wafat itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Maka orang mukmin itu yang sehat akalnya, tentunya sehat hatinya, dia akan memilih kehidupan setelah, meskipun pada saat itu dia sengsara. Itu ibarat orang mukmin tadi yang makan nasi putih sama garam. Tapi orang yang memakan nasi goreng tapi ada racun, itu ibarat orang kafir, ibarat orang munafik, ibarat orang yang berbuat maksiat kepada Allah tanpa mengingat hari akhirat. Yang mereka katakan apa? Yang penting saya selama di dunia nikmat, yang penting saya selama di dunia aman, nyaman, damai, tentram. Udah saya nggak mikir kehidupan setelah ini. Yang dia pikirkan hanya kehidupan pada saat itu. Padahal dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Abu Jahal itu tahu kalau Rasulullah itu benar. Pamannya Rasulullah yang mau masuk Islam nggak jadi siapa? Yang didoakan benar sama Rasulullah mau masuk Islam tapi nggak jadi masuk Islam. Siapa namanya? Abu Thalib. Abu Thalib itu bapaknya siapa? Ali bin Abi
Thalib. Ali bin Abi Thalib. Bapaknya namanya Abu Thalib, ya kan? Abu Thalib ini kan luar biasa perjuangannya kepada Islam. Sampai Rasulullah berharap sekali Abu Thalib masuk Islam, tapi enggak masuk-masuk juga. Padahal Abu Thalib pernah menyampaikan ke Ali bin Abi Thalib. Saat itu Ali bin Abi Thalib masih kecil. Apa kata Abu Thalib? Wahai anakku, kamu temenin sepupumu, karena memang masih saudara sama Rasulullah. Kamu temenin Muhammad, karena saya bersaksi bahwa ajaran yang dia bawa adalah ajaran yang benar. Jadi Abu Thalib sendiri mengakui bahwa ajarannya Rasulullah itu benar. Dan orang-orang kafir itu mereka mengakui sekarang. Banyak dari mereka mengakui bahwa ajaran Islam itu benar. Ini terkhusus bagi mereka yang hidup di zamannya Rasulullah ya. Cuma karena gengsi, mereka nggak menerima Islam. Mereka tidak menerima Islam. Jadi yang mereka pikirkan hanya kehidupan sekarang saja. Bagaimana saya dihormati sama manusia. Orang-orang yang mungkin mereka mengaku Islam, tapi secara kegiatan, secara muamalah tidak mencerminkan Islam sama sekali. Yang mereka pikirkan hanya kehidupan dunia saja. Mereka tidak memikirkan kehidupan akhirat. Loh kok gitu mereka nanti di akhirat mau berhujah dengan takdir, gak bisa. Kalau tadi Allah mengatakan, ini ilustrasi ya, bukankah akal kamu sehat kok milih yang beracun? Sama, ketika hamba mungkin akan protes kepada Allah di akhirat, ya Allah, Engkau masukkan saya ke dalam neraka, ini takdir. Allah akan jawab, bukankah sudah kami utus para rasul di tengah kalian? Bukan cuma para rasul, kami turunkan juga kitab sesuai dengan zaman masing-masing. Kalau setelah zaman Nabi Muhammad Al-Quran, bukankah kami sudah utus para rasul? Bukankah kami sudah turunkan Al-Quran, kitab-kitab yang lain? Bukankah sudah kami utus juga kepada kalian para ulama? Bukankah akal kalian itu sehat? Kok masih memilih yang buruk? Itu salah kalian. Jadi Allah punya hujah di hadapan manusia. Makanya kok kenapa orang itu ketika dia gila tidak dicatat sebagai dosa? Sepakat ya, orang gila ketika berbuat dosa sebesar apapun nggak dicatat dosa ya. Ada orang gila mencuri uang 1 miliar, dia nggak dapat dosa. Gilanya beneran, bukan gila yang gila-gilaan, gilanya beneran. Dia berzina sehari berkali-kali nggak dicatat sebagai dosa. Kenapa? Karena ada uzur, akalnya diangkat. Orang yang akalnya diangkat, dia nggak tahu yang dia perbuat apa, sehingga Allah kasih uzur. Oh, kalau kamu ada uzurnya, saya nggak nyata sebagai dosa. Itu hikmahnya Allah. Keadilan Allah di situ, ya. Keadilan Allah di situ. Makanya orang yang akalnya sehat, orang yang sudah di tengah-tengah mereka ada para ulama, sudah ada ceramah di televisi macam-macam dan sebagainya, kok masih kufur terhadap Allah, nah itu dia udah nggak ada hujah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini berkaitan dengan takdir. Meskipun kita yakin bahwa manusia itu ada listnya, namanya surga atau neraka, tetap kita jangan berpatokan dengan takdir. Saya kasih ilustrasi yang kedua. Kita sepakat setiap langkah kita berjalan di atas takdir. Benar Pak ya? Benar Pak ya? Kita sepakat setiap langkah kita berjalan di atas takdir. Ada 2 orang punya motor baru Vixen. 2 anak muda punya motor baru Vixen, dua-duanya ke masjid. Yang satu dikunci setang, kuncinya dibawa. Yang satu kuncinya ditaruh di motor. Kalau ditanya, kamu kok naruh kunci di motor, nggak takut hilang? Enggak, saya menyerahkan semuanya kepada takdir. Karena kita ini berjalan di atas takdir. Maka saya taruh kunci saya di sini. Kalau memang takdirnya hilang, ya sudah hilang. Ternyata setelah dia keluar dari masjid hilang beneran, baru marah-marah. Maka ini nggak adil namanya. Jadi ini 2 gambar. Yang satu pemahamannya Ahlus Sunnah, yang satu pemahaman Jabariyah. Ahlus Sunnah itu apa? Tawakal mereka itu setelah berusaha, saya bawa motor Vixen baru ke sini, saya kunci setak agar motor saya tidak hilang, saya bawa kuncinya. Adapun motor hilang apa enggak berarti itu sudah menjadi takdir Allah. Yang penting saya sudah berusaha. Ini Ahlus Sunnah seperti itu. Tapi kalau orang yang enggak benar akidahnya Jabariyah, mereka apa?
Ya kayak yang kedua tadi, bawa motor baru, menyerahkan semuanya kepada takdir. Maka ahlu sunnah itu tawakal itu apa? Berserah diri setelah berusaha. Berserah diri setelah berusaha. Makanya kadang-kadang kita ini kan memahami tawakal itu apa? Yang penting saya berserah diri itu dinamakan tawakal. Enggak. Yang penting saya berserah diri dinamakan itu bukan tawakal namanya. Itu namanya itikad. Jadi ada dua. Yang pertama tawakal, yang kedua itikad. Kalau tawakal itu pasrah setelah berusaha. Kalau itikad itu kalau orang Jawa mengatakan pasrah bongkoan. Benar nggak? Pasrah bongkoan itu pasrah yang gimana? Kalau diterjemahkan ke Indonesia. Tapi benar ya kosakatanya ya. Pasrah bongkoan. Ahlu sunnah bukan pasrah bongkoan. Ahlu sunnah pasrah yang didahului dengan usaha. Maka kita jangan sampai mirip dengan orang yang pasrah bongkoan. Jadi wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah taala alaih. Orang yang sudah ditakdirkan Allah untuk ahlu surga maka dimudahkan baginya untuk beramal baik masuk ke dalam surga. Sebaliknya orang yang sudah ditakdirkan Allah untuk di list ya, ternyata dia masuk ke dalam neraka, itu orang ini akan susah untuk beramal baik, tapi mudah sekali untuk bermaksiat. Maka ini muhasabah bagi kita ya. Sekali lagi kita memang berpatokan pada takdir, tapi jangan diserahkan sepenuhnya. Jangan diserahkan sepenuhnya ya. Kalau ada di antara kita kok merasa saya ini kalau mau beramal kok susah banget, susah sekali. Tapi kalau mau maksiat kok gampangnya setengah mati. Gampangnya setengah mati. Hati-hati dengan sifat yang seperti itu. Karena itu salah, bukan satu-satunya ciri, bukan satu-satunya ciri, tapi salah satu ciri. Salah satu ciri penduduk neraka itu apa? Susah mau beramal soleh, tapi sangat mudah untuk bermaksiat. Maka kita kalau merasa ada tanda-tanda seperti itu segera berubah, segera berubah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, amalan yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Engkau beribadah kepada Allah la tusyriku bihi syai'an. Tidak ada unsur syiriknya sedikit pun. Dosa itu kan terbagi dua. Ya, kita katakanlah dosa yang biasa dan sama dosa yang luar biasa. Ini cuma saya membagi, saya tidak mengambil dari ulama ya. Sekali lagi saya tidak mengambil dari ulama, ini cuma kesimpulan pribadi saja. Jadi satu dosa ya. Dosa yang katakanlah bisa dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang sederhana. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kalau kita berbuat dosa kemudian dilanjutkan dengan berbuat amal baik, maka amal soleh kita menghapus dosa kita yang sebelumnya kita lakukan ya. Dan juga ya ada dosa yang model kedua ya. Dosa model kedua ini satu, ini sama-sama dosa besar Pak ya. Kalau dosa besar yang kaitannya dengan zina, kaitannya dengan minum khamr, itu orangnya bisa dimaafkan sama Allah kalau dia bertobat nasuha. Bertobat nasuha ya. Dan dia nanti akan berbeda hanya efeknya ketika ada orang kedua yang dia ini berbuat dosa tapi dosanya parah. Itu dosa apa? Syirik. Kalau dosa zina, orangnya hanya mendapatkan dosa zina saja. Kalau orang dosa khamr, maka dosanya cukup dosa khamr saja. Kalau dia sholat, sholatnya diterima. Orang zina setiap hari kalau puasanya diterima. Orang makan riba setiap hari, kalau mereka qiyamul lail diterima. Meskipun mereka dosa besar ya. Tapi kalau untuk dosa yang satu ini, maka saya katakan ada dua dosa. Satu dosa yang ya bukan masih dimaklumi ya. Dosa yang tidak efek pada amalannya. Tapi kalau dosa yang satu itu parah.
Kalau kita melanggar dosa yang satu ini, sholat kita nggak diterima, puasa kita nggak diterima, haji kita nggak diterima, bahkan jihad kita nggak diterima. Apa dosa itu? Syirik. Nah, tapi di sini ada perincian lagi. Syirik itu ada dua. Ini mohon maaf kalau materi pada malam ini agak sedikit meruncing, nggak apa-apa Bu ya. Biasanya kan agak nyanyi, agak meruncing nggak apa-apa ya. Jadi syirik itu ada dua. Yang pertama syirik kecil, yang kedua syirik besar. Syirik kecil contohnya gini. Kita sholat. Pada saat awal kita sholat itu biasa-biasa saja. Tapi kita mendengar ada orang yang kita segani. Ketika orang itu mendekati kita, maka kita membaguskan sholatnya. Maka sholat kita itu bisa jadi pahalanya nggak diterima sama Allah. Karena ada unsur apa? Riya. Itu syirik kecil. Syirik kecil itu hanya menghapus dosa amalan tersebut. Kalau dia sholat kok niatnya ingin dilihat manusia yang sholatnya panjang ya, berarti sholatnya nggak diterima. Tapi kalau dia puasanya ikhlas, puasanya diterima. Jadi syirik kecil itu menghapus amalan tersebut, tapi tidak menghapus amalan yang lain. Selama yang lain itu ikhlas, itu syirik kecil. Tapi kalau syirik akbar, enggak. Satu dia melaksanakan syirik akbar, semua amalan ditolak sama Allah. Contoh, menyembelih tapi untuk dibuat sesajen. Menyembelih nih, ada menunggu api yang meletus, ya, sembelih, kemudian dipersembahkan pada dewa-dewa atau kepada para penghuni jin dan sebagainya. Ya, itu salah satu contoh saja. Dan masih ada contoh yang lain. Dua, mungkin meminta di bawah pohon, meyakini di situ ada penghuninya. Setiap minggu meminta, setiap minggu memberikan sesajen dan sebagainya. Satu, dia berbuat syirik akbar yang seperti tadi. Semua amalan dia tidak diterima sama Allah. Mau sholat, mau zakat, mau haji tidak diterima sama Allah. Tapi saya tidak menjelaskan sampai sini saja. Jangan kemudian sampai sini kemudian kita pulang ke rumah kita katakan tetangga kita, oh ini kemarin habis gunung meletus dia nyembelih terus dibawa ke bawah gunung sesajen. Jangan langsung kita bilang kamu kekal di neraka. Tidak dibilang dari. Ini cuma kita mempelajari hukumnya saja. Adapun spesifik orangnya kita dilarang untuk menghukumi. Yang kita hukumi perbuatan secara umum. Tapi kok kita punya tetangga kita setiap hari datang ke dukun, setiap hari datang ke pohon, minta-minta di sana. Jangan langsung kita klaim, kamu itu kekal di dalam neraka. Naudzubillah. Itu bukan akidah kita. Karena apa? Yang berhak memvonis seseorang kafir, murtad itu bukan kita, tapi siapa? Para ulama. Maka kita ini kan orang awam. Karena begini Pak, orang yang berbuat syirik akbar, meskipun dohirnya syirik akbar, itu pelakunya belum tentu di hadapan orang kafir, enggak. Bisa jadi satu, dia berbuat itu karena terpaksa, dipaksa sama penguasa misalkan, itu enggak dihukumi syirik akbar karena dia terpaksa, ya kan? Kemudian yang kedua, mungkin dia melakukan itu karena salah takwil. Ini nanti pembahasan panjang lagi. Yang ketiga, mungkin dia melakukan itu karena dalam hatinya yang masih meyakini bahwa itu sesuatu yang tidak boleh. Jadi masih banyak syarat-syarat seseorang itu bisa dikatakan keluar dari Islam. Dan yang mengetahui ini hanya para ulama, sedangkan kita tidak mengetahui. Kita hanya mengetahui kulitnya saja. Oh, ternyata syirik akbar. Contohnya seperti ini. Oh, kalau berbuat seperti ini itu bisa jadi apa? Seluruh amalan tertolak. Tapi untuk perilaku perorangan itu kita tidak berhak untuk mengklaim masing-masing mereka. Gitu. Saya lanjutkan ya. Tadi pembahasan terlalu melebar ya. Maaf. Ya, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Kamu beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Jangan mungkin sudah familiar dengan ayat
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah familiar ya? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini sudah familiar di tengah kita ya. Selama ini kan kita pahami, oh berarti manusia itu untuk beribadah. Titik. Memang benar. Manusia diciptakan itu untuk beribadah. Benar. Tapi ada lanjutannya sebenarnya. Di dalam kitab tauhid itu kan disebutkan ya'budun itu tafsirnya apa? Liwahidun. Jadi mereka manusia diciptakan untuk beribadah plus harus ada kemurnian tauhidnya. Artinya apa? Ibadah yang tidak boleh dikotori oleh perbuatan syirik. Ibadah yang tidak boleh dikotori oleh perbuatan syirik. Karena kalau kita misalkan cuma ibadah saja, wah itu banyak sekali orang beribadah setiap hari, setiap bulan selalu umrah dan sebagainya, tapi dia berbuat syirik. Ya, jadi ibadah yang harus didasari dengan tauhid yang benar. Ibadahnya semua hanya untuk Allah, nggak pernah meminta kecuali hanya kepada Allah saja. Di dalam hadis arba'in yang hadis yang terakhir ya, saya sebutkan. Kata Allah di dalam hadis qudsi, ya ibadi law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Wahai hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi. Pertanyaan sadar, dosa sebesar bumi itu dosanya besar atau kecil? Lah besar. Tapi apa kata Allah? Laqitani la tusyrik bi syai'a. Saat kamu datang menghadapku, kamu tidak membawa dosa syirik. Murni tauhidmu lurus. Apa kata Allah? La ataituka bi qurabiha maghfirah. Akan aku datangkan ampunanku sebesar bumi pula. Dimaafkan semua amal. Syaratnya satu apa? Tidak membawa dosa syirik. Tapi saya yakin insyaallah jamaah sini sudah beres dengan hal yang syirik akbar itu sudah nggak ada. Tapi yang syirik yang kecil ini, ini susah sekali. Jangankan kita yang hidup di akhir zaman ini yang penuh fitnah. Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat. Ini sabdanya luar biasa ini. Apa kata Rasulullah? Ini akhwafu ma akhafu alaikum. Asyirkul asghar, kata Rasulullah kepada para sahabat. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, aku itu sudah tidak ragu bahwa kalian gak mungkin berbuat syirik akbar, gak mungkin. Tapi yang paling aku takutkan atas kalian apa? Asyirkul asghar, syirik kecil. Karena Rasulullah yakin setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Ubaidillah sebagainya, itu nggak mungkin berbuat syirik akbar, nggak mungkin. Tapi kalau syirik kecil, riya, sum'ah, apalagi dan lain sebagainya dan kawan-kawannya, itu sangat mungkin untuk dilanggar, karena syirik yang kecil itu seperti apa ya, duri yang tidak terlihat. Jadi kan mungkin pernah merasakan nginjak sesuatu kemudian kakinya sakit, pas dilihat nggak ada yang terlihat. Ternyata duri yang sangat kecil masuk ke dalam kulit, susah mengeluarkannya. Syirik kecil itu seperti itu, tidak terlihat tapi efeknya luar biasa juga. Sama, saya katakan ke santri, sebagaimana kata Rasulullah, nggak mungkin santri itu berbuat syirik akbar minta ke Bogor, nggak mungkin. Buat saja saya yakin nggak mungkin, insya Allah nggak ada lah, nggak mungkin. Tapi syirik asghar ini yang sangat mungkin. Karena apalagi orang yang punya kelebihan itu lebih rawan. Contoh, orang yang bisa unjuk gigi bahwa dirinya dermawan, orang kaya atau orang miskin? Kaya atau miskin? Kaya. Orang yang bisa unjuk diri bahwa dirinya cerdas, itu orangnya alim apa orang awam? Orang yang bisa menunjukkan dirinya bahwa diri saya cerdas, itu orang alim apa awam? Alim. Orang awam yang nggak bisa, orang dia nggak punya. Orang alim, orang pintar bisa sombong kepada orang yang
Orang kaya bisa sombong kepada orang yang, maka semakin orang itu mendapatkan kenikmatan, itu perbuatan syirik asghar ini semakin rawan, semakin rawan. Maka benar Rasulullah sering mengajarkan kepada kita sebuah doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, hati saya ini berbolak-balik. Namanya qalbun, hati. Kenapa dinamakan qalbun dalam bahasa Arab? Qallaba yuqallibu litaqallubihi, karena hati itu sering berbolak-balik. Paginya ikhlas, siangnya hilang ikhlas. Yang sering saya contohkan, kalau saya sering contohkan ke santri itu begini. Antum itu misalkan saya kasih satu orang, misalkan sholat malam sendirian, ya sholat malam sendirian sampai nangis satu juz. Tiba-tiba teman lewat melihat, oh masya Allah si fulan ini sholat qiyamul lailnya 1 jam, 1 juz sampai nangis. Pagi hari setelah apel pagi kumpul di kelas, ternyata teman-teman yang melihat itu memuji antum di hadapan teman-teman antum sekelas. Dia mengatakan, masya Allah tadi malam saya lihat si fulan ini sholat tahajudnya sampai nangis luar biasa ya. Karena antum merasa bahwa omongan teman antum ini benar, hingga timbul dalam hati bahwa memang benar saya sudah seperti itu dan saya lebih baik daripada mereka semua. Hati-hati. Padahal orangnya sudah luar biasa, tapi siangnya itu bisa jadi nggak ikhlas. Makanya ada sebuah pesan, jangan sampai kita memuji teman kita terlalu berlebihan di hadapan dia dan di hadapan orang lain. Karena kenapa? Yang pertamanya dia ikhlas, bisa jadi tidak ikhlas karena pujian kita. Jadi seorang muslim, apalagi mereka yang sudah taklim, mereka yang sudah ngaji, itu insya Allah kalau masalah perbuatan syirik akbar tidak mungkin insya Allah. Tapi kalau syirik asghar itu sangat memungkinkan. Karena kaitannya dengan hati tadi. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah, dan menunaikan sholat. Jadi kalau saya baca sampai akhir, intinya di rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa? Coba sebutkan. Syahadat, terus tuqimus shalah, terus tuti zakah, terus hajjal bait, wasuma, wa tasuma wa tahujjal. Baik, ada 5. Nah, di sini disebutkan sama Rasulullah kelima-limanya. Ini saya baca sampai paragraf selesai ya. Yang pertama, murnikan syahadat, ya, ini saya ringkas. Yang kedua, tunaikan sholat, tuqimus sholat, itu maksudnya kamu menunaikan sholat dengan hak-haknya, bukan menunaikan sholat fawailul lil fawail, celakalah bagi musallin. Kok bisa orang tua celaka? Karena apa? Ternyata mereka yang meremehkan sholat, man dhayya'aha fawalil maswah. Kata Ibnu Umar, siapa yang meremehkan sholat, maka dia selain daripada sholat akan diremehkan. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat. Apabila hisab sholatnya beres, insya Allah amalan yang lainnya pun ikut beres. Tapi kalau ternyata yang dihisab sholatnya itu sudah berantakan, kamu setahun bolong berapa kali? Sengaja apa enggak? Oh sengaja. Sadar enggak sadar? Tahu enggak haram? Tahu. Wah itu bahaya. Kalau sholatnya sudah error, sudah rusak, itu bisa jadi puasa dia rusak, haji dia rusak, karena sholat itu menentukan. Maka perbaiki sholat kita, perbaiki sholat kita. Jadi yang kedua berkaitan dengan sholat. Ya insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Hadisnya masih cukup panjang sebenarnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa
memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kita jalan di atas jalan yang sunnah sampai kita menghadap Allah dalam kondisi husnul khatimah. Akhir da'wahnya kita tutup dengan membaca kafaratul majelis walhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum